di la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, sahabat-sahabat Majelis Kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional di bawah naungan PPA Institute dan disupport oleh Miracle Group. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat semuanya? Kami doakan yang hadir pada malam hari ini menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk berusaha, berikhtiar, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya mencintai kita insya Allah. Semoga kita menjadi salah satu di antara hamba Allah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana nih kamarnya? Ayah bunda sehat ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang sedang kurang enak badan, sedang sehat, sedang kurang sedang kurang baik kabarnya, kita doakan semoga senantiasa baik kembali ya dan terus istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah hadir boleh ya, silahkan di sapa-sapa di kolom komentar. Insya Allah Ustaz Dedi nanti akan menyapa ayah bunda semuanya. Namun bunda, ayah, sahabat-sahabat semuanya, karena ini adalah malam yang spesial ya. Insya Allah guru kita Ustaz Dedi akan membersamai kita pada malam hari ini dengan tema pembuktian cinta, meniti jalan penuh keberuntungan. Siapa sih ayah bunda yang gak mau menjadi orang yang beruntung? Pasti semuanya mau ya ayah bunda. Dan ayah bunda, kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang beruntung, tentunya kita sama-sama untuk mengajak orang lain beruntung juga. Beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Silahkan share-share ayah bunda flyer, link kajian yang sudah ada di grup. Silahkan di-share kembali ya kepada keluarga, saudara, teman-teman kita, rekan kerja, rekan studi, kemudian teman-teman yang biasa sering ngumpul dengan kita. Silahkan di-share agar kita bareng-bareng beruntung di dunia wal akhirah. Insya Allah. Sudah share ayah bunda, sama-sama semuanya? Silahkan di-share di status. Alhamdulillah Hergi sudah share tadi sebelum mengikuti kajian nih. Silahkan. Alhamdulillah sudah share Bu Siti. Terima kasih ya yang sudah share. Yang belum share, mari kita sama-sama share. Semoga kita mendapatkan amal jariahnya juga. Baik ya Bunda, kira-kira bagaimana nih? Insya Allah ya, sudah siap mengikuti kajian ya, mengisi ruh kita pada malam hari ini. Insya Allah ya, sudah siap ya. Kalau sudah siap, Irgi izin sapa guru kita yang ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dedi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Masya Sehat, Allah, Ustaz ya. tabarakallah. Alhamdulillah, sehat-sehat, Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Insya Allah malam hari ini kita kembali belajar dan juga mengisi. Mungkin ada yang kurang-kurang enak. Sekarang insya Allah malam hari ini dicas kembali nih imannya insya Allah. Ustaz, Amin. sebelum Ya, dimulai mohon izin bertanya kenapa kita malam hari ini penting untuk membahas tema kajian tentang pembuktian cinta, meniti jalan penuh dengan keberuntungan. Silakan Ustaz. ya, Bismillah, ayah bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap dari kita pasti ingin sekali bisa mendapatkan keberuntungan. Ya, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Nah, seringkali keberuntungan itu tidak hadir dalam kehidupan kita bukan karena kurang banyak kebaikannya, bukan karena kurang banyak amal solehnya. Tapi ada satu yang hilang saat melakukan itu semua, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia dan jauh jauh dari keberuntungan yang mungkin sedang kita nanti-nantikan. Dan insya Allah ada dua tips yang ingin saya sampaikan di pertemuan ini, yang jika ayah bunda konsisten aja, ya, mengamalkan ini, insya Allah ayah bunda akan jadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah.
Gitu Ustaz. Ya Allah, Bismillah. tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah nih ya Ibunda, tadi sudah disampaikan ya, sangat penting sekali kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang beruntung, Masya Allah, tabarakallah. Di dunia dan di akhirat nih ya Ibunda. Silahkan, sebelum diserahkan kepada Ustaz Dedi, silahkan di-share-share kembali. Kita buka dengan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal taqabbalan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada guruna kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Siap, baik Ustaz, izin share screen ya Bapak Ibu sekalian sambil cek sound dulu sebelum kita memulai. Suara segini aman ke Ustaz atau terlalu kencang Ustaz? Alhamdulillah aman. Aman ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Jamaah Majelis Kalam kajian malam yang diselenggarakan kolaborasi antara Yayasan Wakaf Peradaban Internasional dan juga komunitas PPA, dan tentu agenda malam ini terselenggara sebagai bentuk ya Bapak Ibu, bentuk pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Peradaban Internasional. Jadi Yayasan Wakaf Peradaban Internasional yang mengumpulkan aset wakaf dari Bapak Ibu sekalian, di mana aset ini dikelola di beberapa unit usaha yang hari ini kita sedang ikhtiarkan. Di antaranya adalah IOA Gold, Miracle Gold. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya emas gitu ya, Miracle Gold, IOA Gold atau Silver, IOA Silver itu adalah perusahaan mitra nazir kita, ya perusahaan wakaf yang ketika Bapak Ibu membeli itu sama saja sudah mendukung gerakan kebaikan ini. Jadi setiap keping dari kepingan emas itu bernilai wakaf. Dari setiap kepingnya bernilai wakaf, dan juga setiap keuntungan yang diperoleh juga itu bernilai kebaikan. Ya, dan dari keuntungan-keuntungan itulah yang dikembalikan ke yayasan, dan dari yayasan itu didistribusikan menjadi program-program yang bermanfaat. Di antaranya adalah program kajian malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan amal jariah bagi siapa saja yang mendukung gerakan ini. Ya, dan Allah gak pernah melihat besarnya ya Bapak Ibu. Allah melihat keikhlasannya. Sedikit kalau tulus, insya Allah nilainya besar di hadapan Allah. Dan ini bisa jadi jalan juga yang mengundang keberuntungan dalam kehidupan. Ya, dan kita doakan mudah-mudahan jadi amal jariah buat semua yang hadir, buat semua yang terlibat, buat semua yang bantu share linknya, insya Allah. Kita nggak pernah tahu tiket surga dari mana, kita nggak pernah tahu Allah ridho itu dari amal yang mana. Ya tugas kita cuma satu, perbanyak amal soleh. Ya, jadi tugas kita di dunia sebenarnya cuma satu Bapak Ibu. Perbanyak amal soleh, bukan amal salah. Di rumah perbanyak amal soleh, di kantor perbanyak amal soleh, lagi ngumpul sama sahabat perbanyak amal soleh, udah itu aja. Ya, semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, insya Allah bekal kita semakin banyak. Nah, kalau bekalnya banyak, insya Allah kita jadi orang-orang yang beruntung. Izin menyapa dulu teman-teman semua yang sudah hadir. Suara aman ya Bapak Ibu? Boleh direspon di kolom chat jika memang ada kendala. Ini qadarullah, saya pun online dari Bogor hari ini. Ada agenda insya Allah sampai besok. Mudah-mudahan juga ini membahas, membicarakan agenda kebaikan juga bersama
eh, founder dan co-founder PPA, ada Mas Randy, Ustadz Mokhtar, ada Kang Helmi. Ya, hari ini berkumpul semua, ada Ustadz Rijal juga dan kawan-kawan yang lain, insya Allah. Baik, ada Bunda Sakinah yang sudah hadir on cam, izin menyapa teman-teman. Ya, ada Bu Dia juga, ada Bu Lilis, ya izin menyapa nih yang sudah tampil. Ada Bu Nurah Marmaili, Masya Allah. Sehat ya Bun ya. Ada Bu Rina Tanggerang juga. Nih kayaknya masih di toko ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa Allah karuniakan rizki yang berkah berlimpah ya. Ikhtiarnya jadi ibadah, jadi amal soleh yang mengundang ridho Allah. Itu yang paling penting. Karena kalau ikhtiar kita sudah mengundang keberkahan, walaupun nilainya mungkin kecil, tapi berkah. Nah, berkah itu unik memang. Berkah itu kadang tidak ada hubungan sama besaran. Ya, berkah itu ciri-cirinya mengundang ketenangan dan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, itu dia. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan semua yang beraktivitas hari ini, insya Allah dimudahkan oleh Allah, insya Allah. Ada Bu Haryati Tarakan. Mudah-mudahan bisa main lagi ke Tarakan ya. Bu Yanti sudah hadir juga dari Bandung. Bu Teni juga nih dari Bandung. Ada Bu Lisa Samarinda, ada Bu Nenden ya. Dan di kolom chat juga ada yang sedang sakit nih ya, teman-teman semua. Kita doakan yuk ya, yang sedang sakit ada Bunda Siti Zulaiha, katanya sedang sakit nih lehernya. Semoga Allah karuniakan kesehatan lagi ya. Siapapun yang mungkin hari ini sedang sakit, sedang tidak enak badan atau keluarganya, semoga Allah karuniakan kesembuhan, insya Allah. Baik, izinnya Pak juga nih yang sudah di kolom chat, ada Bu Rina Tanggerang. Aman ya katanya, Alhamdulillah suaranya. Ada nih Pak Sabik kayaknya ya, aman juga insya Allah. Kak Desi Aryani, Pak Sugiono, Masya Allah sudah merespon juga di kolom chat. Bu Isa, Pak Ardiansyah, Alhamdulillah Bu Erni. Makasih ya Bapak Ibu sudah apa merespon di kolom chat. Insya Allah. Ah, ada Pak Budi. Sudah ketemu dengan Mas Randy. Nah, tapi belum ketemu. Insya Allah nanti Allah takdirkan ya bisa silaturahmi. Siap. Nah, baik teman-teman semua. Mohon maaf nih. Malang juga hadir. Bu Lulu, Bu Tri juga hadir. Mohon maaf ya. Kalau belum bisa tersapa satu persatu. Ini ada juga yang suaminya semacam stroke gitu. Oke, Bu Tri, kalau misalkan nanti lagi ketemu sama suami, coba ngobrol ya dari hati ke hati. Karena stroke itu biasanya penyebabnya ada landasan emosinya. Nah, biasanya kalau stroke itu pemicunya adalah marah terhadap seseorang atau marah terhadap kondisi tertentu yang itu langsung berasa di satu waktu. Nah, coba digali, ditanyain marahnya ke siapa. Nah, kalau memang marahnya mungkin ke orang lain atau bahkan mungkin ke kita gitu ya, maka saling memaafkan, saling minta maaf, saling ridho, insya Allah. Ya dengan hati yang tenang, dengan hati yang bisa dikendalikan, nanti mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan. Karena pengalaman saya ketika apa namanya em, menterapi banyak orang juga. Jadi di PPA ini ada ilmunya sebenarnya, ada kelasnya juga PPA for Healing. Ya bagaimana kita belajar sebuah teknik, bagaimana kita bisa menyembuhkan diri dan orang lain. Dan ternyata 80% sakit fisik kita itu disebabkan oleh emosi Bapak Ibu. Nah, termasuk stroke-stroke ini landasannya biasanya marah dengan seseorang ya. Jadi coba ditemui, diajak ngobrol, sedang marah sama siapa, sedang mengalami apa. Yuk kita ikhlaskan, yuk kita terima semuanya dengan hati yang lapang. Insya Allah Bunda, Allah kasih kemudahan nanti ya. Ini jadi melebar sedikit nggak apa-apa ya Bunda ya. Semua kita doakan mudah-mudahan semuanya lagi-lagi sehat walafiat. Baik, Bismillah izin memulai untuk tema hari ini. Innalhamdulillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas semua karunia-Mu kepada hamba hingga saat ini. Kepada kami semua, semoga ya Rabb kami selalu dimudahkan untuk bisa bersyukur kepadamu apapun kondisinya. Selalu bisa menerima apapun takdir-Mu ya Allah. Selalu bisa ridho, bisa sabar, dan selalu bisa melihat sisi baik. Ya, melihat sisi baik dari apa yang terjadi hari ini. Salam dan salam juga kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bunda semua, tema malam ini adalah pembuktian cinta. Menarik ya, menjadi sebaik-baiknya manusia, meniti jalan keberuntungan. Nah, boleh Bapak Ibu saya mulai pertemuan hari ini dengan sebuah video ya. Bapak Ibu, kita saksikan video ini sebagai bahan renungan kita. Kenapa kita ada di dunia. Dan ini akan mengawali materi kita malam ini insya Allah. Bentar ya. Kita mulai dari sini insya Allah. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang pasti ada akhirnya. Semua yang kita kejar, semua yang kita raih, dan semua yang kita miliki saat ini, cepat atau lambat semua akan kita tinggalkan. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan ketika saat itu datang, tak ada yang bisa diandalkan kecuali amal perbuatan. Jangan sampai kita salah tujuan. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa tugas di dunia. Ingatlah, dunia bukanlah segalanya. Jangan sampai kita tertipu olehnya. Karena cepat atau lambat dunia itu akan sirna. Akan ada satu detik yang membuat semuanya akan berakhir. Dan ketika waktu itu datang, tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Penyesalan pun tak ada guna. Maka pilihannya saat ini ada dalam diri kita. Kita ingin pulang menghadap Allah dengan kondisi yang seperti apa? Pulang dengan kondisi hati yang bahagia karena kita punya bekal amal soleh. Atau dengan penyesalan karena kita banyak amal salah. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Usia yang Allah berikan kepada kita hari ini jangan sampai disia-siakan. Gunakanlah dalam ketaatan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Harta yang hari ini Allah titipkan kepada kita juga akan dipertanyakan. Dari mana asalnya? Untuk apa kita gunakan harta kita? Maka carilah harta dengan cara-cara yang baik. Dan gunakanlah di jalan yang baik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya, bukan yang paling banyak hartanya. Jadikan harta kita menjadi wasilah kebaikan untuk banyak orang. Rizki yang hakiki itu bukanlah yang ada di tabungan, tapi justru yang kita sedekahkan di jalan kebaikan. Inilah saatnya kita mempersiapkan bekal abadi.
Saatnya membuktikan cinta kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan jangan tunggu nanti, karena hari esok belum pasti. Inilah saatnya pembuktian cinta. Baik, bismillah teman-teman, ayah bunda sekalian. Saya akan memulai sesi kali ini dengan sebuah pertanyaan. Why? Kenapa kita ada di dunia ini? Pertanyaan ini mungkin udah sering ditanyakan oleh guru-guru kita. Dan mungkin kita juga sudah tahu jawabannya. Tapi seringkali jawaban hanya menjadi kata-kata, bukan menjadi sebuah keyakinan yang menuntun kita kepada jalan kebenaran. Siapa-siapa yang memahami kenapa dirinya ada di dunia ini, apa tugasnya dia di sini, maka hidupnya akan terarah. Tapi siapa-siapa yang tidak paham kenapa dia ada di dunia ini, dia akan tersesat. Dan pada akhirnya sampai di satu titik, dia akan merasa kebingungan. Saya sedang apa ya? Pada akhirnya mau kemana? Maka ya bunda, ada tiga pertanyaan. Ada tiga pertanyaan kehidupan yang ini merupakan turunan dari pertanyaan yang pertama, why? Kenapa kita hadir di dunia ini? Tiga pertanyaan ini harus terus ditanyakan ke dalam hati kita di setiap me time kita, di setiap momen kita berduaan kepada Allah, bersama Allah. Yang pertama adalah, saya dari mana? Yang kedua, sedang apa? Dan yang ketiga, mau kemana? Coba sejenak kita tanya ke dalam diri kita tiga pertanyaan ini. Kira-kira apa jawabannya? Dari mana kita? Apakah kita di dunia tiba-tiba hadir begitu saja? Ujuk-ujuk ada gitu ya? Atau kita ini sebenarnya ada yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kita? Dan apa tujuannya? Maka akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Saat ini sedang apa? Apakah yang kita lakukan hari ini? Apakah yang kita kerjakan hari ini sudah sesuai? Sudah sesuai dengan tujuan awal dari penciptaan diri kita di dunia? Atau sebaliknya, yang kita lakukan saat ini justru jauh dari tujuan penciptaan itu sendiri? Dan ayah bunda sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sejatinya kita tahu jawabannya apa. Kita tahu kondisi kita hari ini seperti apa. Dan pada akhirnya kita mau kemana sih Bapak Ibu? Kita kadang terlalu pusing mikirin dunia. Padahal dunia ini cuma sementara. Kita ributin tentang harta. Padahal cepat atau lambat semua akan ditinggalkan. Semuanya akan sirna. Kita sibuk mengejar dunia hingga kita lupa tugas di dunia. Kita terlalu mencintai dunia sampai jauh dari yang punya dunia. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu, coba cek sekali lagi. Apakah yang kita lakukan saat ini sudah tepat? Atau sudah jauh dari apa yang sudah Allah tetapkan? Ya teman-teman semua. Dan inilah kunci bagaimana kita menjadi orang yang beruntung. Salah satu syarat orang yang beruntung adalah tujuan hidupnya harus clear.
Tidak ada tujuan lain dalam hidup ini. Satu-satunya tujuan orang yang beruntung adalah ingin mendapatkan cintanya Allah. Ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ingin terus dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak kebahagiaan orang-orang yang beruntung itu adalah ketika dia terus bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya zikir, nikmatnya berdoa, dan bisa merasakan kehadiran Allah dimanapun dia berada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga lewat wasilah pertemuan malam ini, Allah karuniakan kepada kita hati yang lembut, hati yang mudah bisa merasakan dekat dengan Allah, hati yang selalu bisa merasa nikmat dalam beribadah. Mungkin sudah lama Bapak Ibu kita sulit merasakan nikmatnya ibadah. Sholat sekedar sholat, doa sekedar doa. Kenapa sholat hari ini tidak berasa? Kenapa doa terasa biasa-biasa saja? Karena yang kita tuju bukan Allah. Yang kita tuju ada yang lain. Kita lebih bergegas nemuin investor kita. Kita lebih bergegas nemuin customer dan pembeli-pembeli kita. Kita lupa yang menjamin rezeki kita bukan mereka, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntunglah bagi siapa saja di hari ini yang selalu percaya dan yakin akan hal itu. Dia percaya bahwa Allah yang menjamin semuanya. Tugas dia cuma satu, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah. Ya teman-teman semua, ingat, semua akan berakhir. Semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, dari hadapan Tuhannya, dari hadapan Allah, sebelum ia ditanya tentang 5 hal. Ya, sebelum ia ditanya tentang 5 perkara. Bapak Ibu ingat baik-baik ini. Kita akan ditanya sama Allah tentang 5 ini. Apa saja? Yang pertama, Allah akan tanya tentang usia yang sudah diberikan oleh Allah. Modal terbesar dalam hidup ini Bapak Ibu adalah usia. Ya, dengan usia yang diberikan sama Allah kita bisa merasakan senang di dunia, bahagia kumpul sama keluarga. Bahkan bisa pusing merasakan masalah itu karena masih dikasih usia. Maka usia ini akan ditanya sama Allah, untuk apa kita gunakan? Yang kedua, Allah akan tanya masa mudanya. Masa muda yang paling berharga untuk kontribusi, bermanfaat buat banyak orang. Untuk beribadah, untuk melakukan yang terbaik. Allah akan tanya masa mudanya digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Apakah untuk hal yang baik atau hal yang sia-sia? Yang ketiga, Allah akan bertanya tentang harta kita. Dari mana harta itu diperoleh Bapak Ibu? Dan yang keempat, Allah juga akan tanya, untuk apa harta itu? Di jalan apa dihabiskannya? Dan yang kelima, Allah akan tanya tentang ilmu kita yang sudah Allah berikan. Diamalkan untuk apa ilmunya? Ingat, 5 ini akan ditanya sama Allah. Kalau ini mau diringkas, sebenarnya bisa jadi 3. Kenapa? Karena yang pertama dan kedua ini satu tema tentang waktu. Usia dan masa muda ini Bapak Ibu satu tema, yaitu tentang apa? Waktu. Allah akan tanya waktu yang diberikan oleh Allah. Untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Yang ketiga dan keempat satu tema, yaitu tentang harta. Dapat dari mana, digunakan untuk apa? Yang ketiga adalah ilmu.
Itulah kenapa, nah, di kelas PPA, pola pertolongan Allah yang sudah teman-teman ikuti, bagi yang sudah ikut pasti paham. Bagi yang belum ikut kelas PPA, mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih rizki, belajar langsung seharian tauhid ya di kelas pola pertolongan Allah. Di kelas itu kita belajar tentang mewakafkan diri dan memahami tugas kita di dunia itu adalah 3. Ibadah, khalifah, dakwah. Dan ini Bapak Ibu, ibadah khalifah dakwah ini akan menjawab apa-apa yang ditanyakan oleh Allah. Ketika Allah bertanya tentang waktunya, usianya, masa mudanya, digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa, kita menjawab kepada Allah dengan yakin, ya Rob, hamba gunakan itu semua untuk ibadah. Ketika ditanya harta, untuk apa digunakan? Ya Rob, hamba waktu di dunia jadi khalifah, bermanfaat buat orang lain. Dan ketika ditanya tentang ilmunya, ya Rab, ilmu itu selain hamba amalkan, hamba juga sampaikan kepada yang lain. Hamba berdakwah di jalanmu ya Allah. Maka ingat Bapak Ibu, tugas kita di dunia apa? Ibadah, khalifah, dakwah. Dakwah itu jangan bayangin harus jadi ustadz dulu, enggak. Seorang ibu berdakwah sama anaknya, sama saudaranya, sama suaminya. Nah, sabar ya, itu dakwah. Nah, sebelum makan doa dulu yuk, itu dakwah Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, jadi tugas kita ibadah, khalifah, dakwah. Dan waktu kita terbatas, lagi-lagi teman-teman, jangan sampai semuanya terlambat dan kita belum melakukan apapun di dunia ini. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk meniti jalan keberuntungan. Siap ini Bapak Ibu? Mau jadi orang beruntung kira-kira? Beruntungnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Dan rumus yang saya berikan ini Bapak Ibu akan bisa mengundang banyak sekali keajaiban. Tapi ada syaratnya nih. Ketika Bapak Ibu sudah belajar, siap mengamalkan? Siap mempraktekkan Bapak Ibu? Insya Allah ya. Karena ilmu tanpa amal itu akan sia-sia Bapak Ibu. Tapi ketika kita belajar dan kemudian diamalkan, maka apa yang kita pelajari itu bisa menjadi jalan kemudahan. Jalan pertolongan Allah untuk setiap kesulitan-kesulitan kita insya Allah. Jalan keluar untuk setiap keinginan-keinginan yang mungkin hari ini sedang kita minta sama Allah. Bismillah ya, Masya Allah di kolom chat udah luar biasa nih. Ada Bu Nura, makasih ya, Kak Desi, Bu Lina, Bunda Lilis juga, Bunda Murniati. Insya Allah kita bareng-bareng belajar malam ini. Maka yuk teman-teman semua, caranya nggak sulit. Perbaiki 2 hubungan agar kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Inilah jalan keberuntungan seorang hamba. Hablum minallahnya dijaga, hablum minannasnya dijaga. Caranya gimana Mas Teddy? Jurusnya 2P. Ingat jurusnya apa? 2P. P yang pertama, perbaiki tujuan hidup. Ya, dicatat Bapak Ibu. Atau dipahami ya. 1, perbaiki tujuan hidup. Yang kedua, pembuktian cinta. Nah, ini sesuai dengan tema kita malam ini ya. Perbaiki tujuan hidup dan yang kedua pembuktian cinta. Kita bahas satu persatu. Bismillah. Yang pertama, perbaiki tujuan hidup. Kenapa harus perbaiki tujuan hidup Mas Teddy? Kita ini Bapak Ibu kan pengen jadi sebaik-baiknya manusia. Betul nggak kira-kira? Agar kita menjadi orang yang beruntung. Maka kita harus pahami sebaik-baiknya manusia yang pertama adalah yang paling bertakwa. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa. Dan sadari tugas kita di dunia Bapak Ibu, Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, untuk menghamba kepadaku. Beribadah Bapak Ibu. Pertanyaannya, apa syarat ibadah? Ada yang tahu nggak? Syarat ibadah itu ikhlas. Nah, ini saya mau bocorin Bapak Ibu.
Setiap kebaikan yang kita lakukan, kalau itu ikhlas, maka akan bernilai ibadah. Tapi mohon maaf, setiap kebaikan yang bahkan terlihat ibadah sekalipun, kalau itu tidak ikhlas karena Allah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya ketika kita perbaiki tujuan hidup, ini bisa mengundang keberuntungan. Jurus Allah, rumus Allah itu nggak pernah berubah Bapak Ibu. Rumus Allah nggak pernah berubah. Al-Quran itu petunjuk buat kita sebenarnya. Dan itu udah baku Bapak Ibu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kata Allah, ingat barang siapa yang bertakwa. Apa janji Allah? Allah akan tunjukkan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Dari setiap kesulitannya, dari setiap jalan buntunya, dari setiap kebingungannya ditunjukin jalan keluar, bahkan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Takwa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarat takwa? Syarat takwa adalah manut, nurut, tunduk sama Allah, alias taat, alias ibadah. Oke, sampai sini clear Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa syarat ibadah? Syaratnya satu, ikhlas. Kadang rumus Allah tuh belum bekerja kepada kita. Mas Dedi, saya udah sholat, saya udah tahajud, saya udah sedekah, tapi mana buktinya kok hidup saya begini-begini aja? Ada yang begitu kira-kira Bapak Ibu hari ini? Karena nggak sedikit yang datang konsultasi gitu ya. Mereka bercerita tentang masalahnya. Mas Dedi, saya udah melakukan ini, saya udah melakukan ibadah ini, amalan ini, tapi mana kok masih begini? Nah, padahal rumus Allah itu pasti, berarti ada yang salah. Seringkali pertolongan Allah tidak hadir dalam kehidupan kita bukan karena kurang banyak amalnya, bukan karena kurang banyak kebaikannya, bukan karena kurang banyak tahajudnya, tapi karena masih salah niatnya. Sehingga ibadah yang dilakukan tidak bernilai ibadah. Karena niatnya salah. Ya Bapak Ibu, hati-hati nih. Jangan-jangan tahajud kita bukan lagi karena Allah. Kita melakukan itu cuma karena pengen utang lunas. Jangan-jangan duhanya bukan karena Allah. Tapi biar usahanya dilancarin. Bahkan ibadah sekalipun hari ini seringkali tujuannya dunia. Maka gak usah heran Bapak Ibu, ketika tujuannya dunia jauh dari keberuntungan, jauh dari pertolongan Allah. Maka Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam ini semua amal soleh Bapak bisa, tapi Allah takdirkan kita bertemu malam ini, bisa jadi Allah mau ngasih pesan, wahai hambaku, ayo betulin niatnya. Ya, niatkan semuanya karena Allah saja. Bersih-bersih rumahnya, nyuci piringnya, nyuci bajunya, Bu, udah niatin karena Allah. Kalau niatnya udah karena Allah, maka bersih-bersih rumahnya ibadah. Nyuci piringnya ibadah. Enak Bapak Ibu kira-kira? Enak ya? Hanya dibikin enjoy aja. Nanti mungkin kita akan bikin sesi kajian bagaimana kita bisa mengolah emosi kita dengan terus berbaik sangka. Insya Allah nanti mudah-mudahan. Pokoknya stay tune terus di grup kajian malam ya, insya Allah. Yang belum gabung di kajian malam, silahkan nanti masuk di grupnya ya teman-teman semua. Nah, malam ini kita fokus dulu untuk memperbaiki tujuan hidup. Karena ini penting Bapak Ibu. Seringkali pertolongan Allah nggak datang dalam hidup kita bukan karena kurang banyak ibadahnya, bukan karena kurang banyak tahajudnya, tapi salah niatnya. Ada seorang ibu di daerah Bojonegoro, dia datang konsultasi, Mas Dedi, ya Bu, saya ini Mas Dedi seorang ibu yang sedang berjuang membesarkan anaknya sendirian. Saya single parent Mas Dedi.
Tapi kondisi anak saya mas sekarang, dia tuh nggak mau deket sama ibunya, selalu ngelawan, nggak mau dengerin. Kalau dinasehatin malah marah-marah sama ibunya. Apa yang harus saya lakukan mas, biar dia berubah? Kita nggak bisa merubah siapapun Bapak Ibu. Yang bisa kita rubah adalah diri sendiri. Fokus aja berubah diri menjadi lebih baik. Kemudian saya mengatakan ke beliau, Bunda, saya yakin Bunda orang baik. Buktinya Bunda ikut kelas PPA, ikut pengajian rajin. Saya cuma pesan satu aja. Pulang dari sini nanti temuin anaknya. Dan lakukan yang terbaik. Layaknya seorang ibu pada anaknya. Bikinin makan, nyuciin baju, beri perhatiannya. Lakukan semuanya dengan yang terbaik. Dan saya cuma pesan satu saja. Mulai besok Bunda, lakukan itu karena Allah saja. Karena Allah saja. Ketika Bapak Ibu melakukan kebaikan dan masih ada kecewa dalam hati, masih ada sakit di hati, itu ciri kita belum ikhlas. Sudah lakukan karena Allah saja. Bapak Ibu, Masya Allah, ibu itu pulang praktek. Dia melakukan semuanya karena Allah. Dan betul Bapak Ibu, pertolongan Allah datang. Kenapa? Karena ketika niatnya diperbaiki, setiap kebaikan yang jadi ibadah, ketika dia sudah melakukan ibadah, maka dia naik levelnya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kalau sudah menjadi hamba yang bertakwa, maka rumus Allah bekerja, ditunjukin jalan keluar, dikasih rezeki. Nah, gitu. Kurang lebih sepekan kemudian dia WhatsApp, Mas Dedi, Alhamdulillah. Setelah mengamalkan yang kemarin, sekarang kondisi anak saya tiba-tiba berubah. Sekarang udah agak baikan. Udah mau dengerin orang tuanya. Udah lebih lembut hatinya. Masya Allah. Bu, cobain. Ya, pokoknya kalau masih ada ganjelan di hati, itu tandanya kita masih modus, belum tulus, masih berharap balasan kepada makhluk. Dan ini juga sama. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya ini saya menyebutnya magnet keberuntungan. Bapak Ibu pengen jadi orang beruntung kan? Kuncinya satu ini, perbaiki tujuan hidup. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai ridho Allah saja, maka Allah kasih dia 3 hadiah Bapak Ibu. Ingat, Allah kasih 3 hadiah. Ini yang saya sebut orang-orang yang beruntung. Apa hadiah dari Allah? 1, Allah bikin hatinya selalu merasa cukup. 2, Allah bikin semua urusannya selesai. Satu persatu Allah urai, Allah beresin. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Allah bikin dunia tertunduk di hadapannya. Pengen apa tiba-tiba ada. Pengen sesuatu tiba-tiba dikasih sama Allah. Jadi orang yang hidupnya pas-pasan, pas butuh, pas ada. Oh Masya Allah. Dan ini bisa terjadi kalau Bapak Ibu hatinya selalu ikhlas. Siap Bapak Ibu? Tapi kalau niatnya tujuannya dunia, lihat kalimat berikutnya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang niatnya dunia, maka Allah kasih 3 hadiah kebalikan dari yang tadi. 1, Allah bikin hatinya selalu merasa kurang. Yang kedua, dibikin urusannya nggak beres-beres. Masalah pertama belum beres, yang kedua datang. Yang kedua belum beres, datang yang ketiga. Kayaknya ruwet hidup itu. Ketika hidup kita udah terasa ruwet, Bapak Ibu coba dicek. Jangan-jangan tujuan kita udah melenceng. Jangan-jangan kita sibuk kejar dunia, lupa sama yang punya dunia. Dan yang ketiga, pada akhirnya Bapak Ibu kita akan diperbudak oleh dunia. Dari pagi sampai pagi lagi yang dipikirin dunia, 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 dunia. Gimana caranya omset, bayar utang. Sehingga kita lupa menikmati ibadah, menikmati ngaji kita. Ya Bapak Ibu sekalian, ayo. Yang pertama, perbaiki niat. Siap ini Bapak Ibu? Tips dari saya, selepas sholat subuh, sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas apapun, ini yang sering saya coba amalkan Bapak Ibu. Saya selalu doa sama Allah, ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting dari hati. Bilang sama Allah, ya Rabb, mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, hamba niatkan karena Engkau saja ya Allah. Jadikan setiap aktivitas hamba ya Allah menjadi amal soleh
menjadi ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Kalau dalam sepanjang hari ini ya Rob ada niatan-niatan yang salah, ampuni hamba ya Allah dan perbaiki niat itu lagi ya Rob. Masya Allah. Amin. Dan ketika Bapak Ibu minta dengan sungguh-sungguh, jangan heran, jangan kaget. Nanti gimana, nggak tahu gimana ceritanya Bapak Ibu, hati Anda tuh kayak terarah, terjaga. Ya, insya Allah. Siap ini Bapak Ibu? Jadi gimana cara jadi orang beruntung? Perbaiki tujuan hidup ya. Jadikan tujuan utama Bapak Ibu adalah menggapai ridho Allah saja. Dan ini hadisnya. Ya boleh di screenshot, boleh dipoto. Pokoknya yang penting Bapak Ibu yakini, amalkan. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, pembuktian cinta. Kenapa harus membuktikan cinta? Kepada siapa kita membuktikan cinta kita? Tentu kepada Allah dan juga kepada sesama. Kenapa perlu membuktikan cinta? Karena kita pengen jadi sebaik-baiknya manusia agar kita jadi orang yang beruntung. Dan sebaik-baiknya manusia yang kedua adalah yang paling bermanfaat. Ya Bapak Ibu benar ya. Jadi yang pertama sebaik-baiknya manusia adalah yang paling takwa. Yang kedua sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat. Yang pertama terkait hablum minallah, yang kedua terkait hablum minannas. Allah tuh luar biasa bikin rumus ya. Dan ini insya Allah Bapak Ibu kalau kita amalkan, Masya Allah, semuanya akan baik-baik saja. Saya mengutip sebuah nasihat dari seorang ulama Bapak Ibu. Beliau berkata, puncak dari ketakwaan itu adalah cinta. Dan yang namanya cinta tidak banyak meminta, namun siap memberikan yang terbaik untuk yang dicinta. Allah. Luar biasa ya. Ya kayak dulu kita lagi zaman-zamannya mungkin ya baru deket sama pasangan kita, lagi cinta-cintanya. Coba lihat Bapak Ibu. Kadang tengah malam gitu ya rela beliin nasi goreng, hujan-hujanan gitu ya, rela berkorban. Itulah pembuktian cinta. Kalau cintanya kepada manusia aja bisa begitu Bapak Ibu, gimana kalau cintanya kepada Allah? Masya Allah. Ya, maka ini selaras dengan firman Allah dalam surat ketiga ayat 31. Siapa di sini yang mengaku cinta kepada Allah? Kalau ditanya siapa yang cinta sama Allah? Saya yakin semua pasti ngetik saya. Betul Bapak Ibu? Pertanyaannya, betulkah kita cinta kepada Allah? Jika betul, pertanyaan berikutnya adalah mana buktinya? Kita sering ngaku cinta sama Allah, tapi subuh kesiangan. Ngakunya cinta sama Allah, mau sedekah hitung-hitungan. Ngakunya cinta sama Allah, tahajudnya juga jarang-jarang. Terus cinta yang mana yang sedang kita bicarakan? Jangan-jangan kita belum cinta, baru pura-pura cinta atau ngaku-ngaku cinta. Maka Bapak Ibu lihat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Ini ayatnya Masya Allah banget nih. Saya dapat ayat ini dari Mas Randy waktu itu. Beliau mengkaji, kok buat saya kayaknya makjilep banget ini. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi ketika kita mengikuti Allah, taat sama Allah atau takwa kepada Allah, itulah yang disebut pembuktian cinta. Gitu. Ya Bapak Ibu, takwa itu pembuktian cinta. Mengikuti Allah itu pembuktian cinta. Dan kita akan diminta oleh Allah membuktikan cinta itu di setiap saat. Mulai dari pagi, Bapak Ibu sadar nggak? Allah sering uji Bapak Ibu. Mulai dari pagi, tiba-tiba alarm nyala jam 4 subuh. Krang-kring, krang-kring, krang-kring. Pilihannya dua. Melakukan yang kita suka atau melakukan yang Allah suka. Ambil handphonenya, matiin alarmnya, tarik selimutnya, lanjut tidurnya. Gitu Bapak Ibu?
Atau yang kedua, ambil handphonenya, matiin alarmnya, bismillah, langsung ambil wudhu dan lanjut sholatnya. Nah, ketika Bapak Ibu bisa bangun dan sholat, itu yang disebut pembuktian cinta. Siap memberikan yang terbaik untuk yang dicinta. Bahkan mengalahkan egonya, kenyamanannya, apa-apa yang disukainya, hanya untuk melakukan yang disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut pembuktian cinta. Malam ini Bapak Ibu dapat undangan, ada kajian Mas Dedi, nanti malam judulnya pembuktian cinta. Pilihannya dua. Bapak Ibu malam ini punya dua pilihan. Satu, mau nonton TV, mau nonton YouTube atau drama Cina gitu ya. Ini lagi booming nih drama Cina. CEO yang menyamar jadi pengemis gitu ya. Nah, pilihannya gitu. Melakukan yang kita suka atau bismillah, malam ini niatnya belajar lagi. Ketika Bapak Ibu duduk hari ini di majelis ilmu, walaupun via Zoom malam ini, Bapak Ibu sadari inilah yang disebut pembuktian cinta. Masya Allah. Bapak Ibu punya tabungan, tiba-tiba ada yang ngajak umroh, pembuktian cinta. Ya, kita lebih cinta kepada dunia apa cinta kepada Allah? Bismillah ya Allah, gampang lah ganti motor mah, tahun depan juga bisa. Tahun ini saya pengen umroh dulu. Itu yang disebut pembuktian cinta. Tiba-tiba ada yang datang ke rumah, Assalamualaikum Bu, minta sedekah, ini buat bantuan Sumatera. Udah tuh. Pilihannya dua, beli bakso apa sedekah nih. Ketika Bapak Ibu sedekah, itu yang disebut pembuktian cinta. Ya Bapak Ibu, hidup ini tentang pembuktian cinta, tentang takwa. Dan bagi orang-orang yang bisa membuktikan cintanya kepada Allah, yang manut sama Allah, apa balasan Allah? Lihat Bapak Ibu sekalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosanya. Ya, Masya Allah, Allah akan mengasihi dan mengampuni semua dosa-dosanya. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan Allah, Bu, kita beruntung. Ya, beruntung di dunia, di akhirat. Selamat dunia akhirat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu mau dicintai sama Allah? Mau mendapatkan cinta penduduk langit? Gitu ya. Masya Allah. Kalau mau nih saya ngasih jurusnya lagi nih Bapak Ibu. Hari ini banyak jurus pokoknya. Tinggal praktek Bapak Ibu insya Allah. Ya. Nih jurus bagaimana kita bisa mendapatkan cinta yang di langit. Jurusnya simple. Cinta yang di bumi untuk mendapatkan cinta yang di langit. Apa dalilnya Mas Dedi? Kita buka. Ini jurusnya. Ya, Bapak Ibu boleh dipoto, boleh di screenshot, kasih kepada saudara-saudara yang lain. Mau nggak dapat cinta Allah? Nih jurusnya. Gitu ya. Sebentar, kayaknya lobet nih. Jurusnya apa? Bismillah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat. Ya Bapak Ibu, lihat. Orang yang paling dicintai. Kalau kita pengen jadi hamba yang paling dicintai, gampang. Syaratnya apa? Tuh jurusnya. Yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya. Dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kegembiraan kepada seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesulitannya, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Dan lihat kalimat terakhirnya Bapak Ibu, saya senang banget dengan hadis ini. Rasulullah SAW juga berkata, dan aku berjalan bersama saudaraku, ya, dan aku berjalan bersama saudaraku untuk menemui saudara-saudara yang lain yang sedang kesulitan dan membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka, itu lebih aku cintai.
lebih aku cintai daripada beritikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Bapak Ibu, ibadah di Masjid Nabawi itu keutamaannya kita udah hafal. Ibadah di sana itu derajatnya Bapak Ibu 1000 kali seperti dari masjid biasa. 1000 kali. Kalau Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi Rasulullah bilang, aku lebih suka keluar bersama saudara-saudaraku untuk bantuin saudara yang lain, gitu ya, untuk menyelesaikan semua permasalahannya, memenuhi kebutuhannya, dibanding berdiam diri di Masjid Nabawi sebulan penuh. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Bantuin orang lain pahalanya besar. Ngasih makan yang lapar pahalanya luar biasa. Ya, Bapak Ibu. Memberikan kegembiraan kepada orang yang bersedih, itu amalan yang besar. Ganjarannya luar biasa Bapak Ibu. Makanya kenapa sih saya senang banget ya hari ini terus konsisten buat syiar tentang wakaf, ngajakin teman-teman bersedekah. Saya nggak ada yang lain. Saya bukan lagi sedang minta-minta Bapak Ibu, enggak. Saya pengen semakin banyak orang yang mendapatkan cinta Allah. Saya pengen semakin Makanya saya semangat. Dan mudah-mudahan ketika saya menyampaikan ini, jika di antara teman-teman ada yang sedekah, ada yang berwakaf, saya kecipratan amal solehnya juga ya. Amin ya Bu ya, insya Allah. Jadi ini jurusnya Bapak Ibu, ini jurusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo bermanfaatlah dengan harta kita. Cara cerdas mengabadikan harta jerih payah kita. Kita udah kerja keras Bapak Ibu, siang malam lembur. Jangan sampai hartanya habis. Habis dalam arti bukan karena nilainya 0, bukan. Hartanya masih utuh di rekening. Akhirnya apa? Ketika meninggal nggak kemakan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ingat, harta itu cuma 3. Rizki kita itu cuma 3 Bapak Ibu. 1 yang dimakan dan itu pasti habis. Yang kedua yang dipakai dan itu pasti usang. Dan yang ketiga adalah yang disedekahkan. Dan itulah yang abadi. Jadi kalau bilang, Mas Dedi bisa nggak harta dibawa mati? Bisa. Caranya gimana? Sedekah. Kalau Bapak Ibu ingin mengamankan hasil jerih payah Bapak Ibu biar jadi amal soleh, itu sedekah. Yang di rekening belum tentu sedekah. Walaupun ada miliaran, triliunan, belum tentu jadi rizki kita Bapak Ibu. Belum tentu jadi rizki. Belum tentu jadi harta kita. Tiba-tiba ban bocor, ternyata ada rizki tukang tambal ban. Tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ada apa? Ternyata ada rizki dokter dan perawat di situ. Ya kadang masalah itu terjadi sama hidup kita karena kita jarang sedekah Bapak Ibu. Banyak hak-hak orang lain yang dititipin lewat rezeki kita, tapi kita nggak keluarin. Ya, kalau kita nggak ngasihnya sukarela ya diambil sama Allah secara paksa. Coba dicek. Jangan-jangan kenapa hidup kita kok kayaknya banyak kesulitan, tiba-tiba banyak pengeluaran, ada aja yang keluar duit itu. Nah bisa jadi kita jarang sedekah. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo perbanyak sedekah. Bapak Ibu senangnya kemana sih? Misalkan, oh saya senangnya anak yatim Mas Dedi. Saya senangnya sedekah ke masjid. Saya senangnya bagi-bagi nasi bungkus. Nggak apa-apa Bu, silahkan. Silahkan. Lakukan yang Bapak Ibu hobi selama itu kebaikan. Konsisten. Konsisten. Tapi ada kelemahannya Bapak Ibu sedekah itu. Apa kelemahannya? Sedekah itu hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup di dunia. Sholat, umroh, haji, ya, infak, zakat, itu hanya bisa dilakukan ketika kita masih hidup di dunia. Pas udah meninggal, maka terputuslah semua amal. Terputuslah semua amal kecuali 3. Amal jariah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu kepengen gak sih? Gini logikanya. Ketika kita pensiun terkait urusan dunia, kita selalu berpikir gimana caranya ya pada saat usia pensiun
saya itu punya passive income. Betul nggak kira-kira Bapak? Ketika saya udah nggak kerja, pokoknya rezeki tuh ngalir terus, punya passive income. Sampai kita rela tuh menyiapkan harta untuk investasi di sana, di sini, bikin usaha, dan lain-lain. Kalau untuk urusan dunia saja, kita mempersiapkannya sedemikian rupa. Kenapa akhiratnya enggak, Bapak Ibu? Kepengen nggak ketika kita nanti di alam kubur, ketika kita sudah nggak bisa beramal soleh lagi, tapi kita punya passive income amal soleh. Terus mengalir. Amalan kita bantu anak yatimnya ngalir terus. Amalan kita ngasih makan orang-orang yang lapar juga ngalir terus. Lah, emang bisa Mas Dedi? Bisa. Itulah keunggulan wakaf, Bapak Ibu. Memang banyak nih yang belum paham tentang keutamaan, keajaiban dari wakaf. Ya, wakaf itu the next level dari infak, mengabadikan aset. Sedekahnya sekali, tapi pahalanya bisa berkali-kali. Itulah amal jariah, Bapak Ibu. Inilah amal cerdas. Bapak Ibu, kita harus berpikir gimana caranya nanti ketika kita sudah nggak bisa beramal soleh lagi, tapi pahalanya masih terus berbuah, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang disebut investasi dunia akhirat, ya, atau kita sebutnya bekal abadi, dan itu wakaf. Apa keutamaan sedekah? Wah, ini udah banyak lah. Harta yang disedekahkan, diwakafkan, Bapak Ibu, insya Allah berkah. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Sedekah bisa menghapus dosa, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini hadisnya lengkap. Masya Allah. Sedekah bisa menjaga kita, Bapak Ibu, membersamai kita, menjadi naungan di hari akhir. Ya, luar biasa ya keutamaan. Ini hanya segelintir, Bapak Ibu, keutamaan sedekah. Sedekah bisa membebaskan dari siksa kubur. Bapak Ibu tahu nggak? Dalam surat Al-Munafikun, nanti boleh dibuka, ayat 10. Di situ Allah perintahkan kita untuk berinfak. Infakkanlah hartamu. Kenapa? Karena sebelum semuanya terlambat. Karena kalau nanti sudah terlambat, maka kita akan menyesal seperti manusia-manusia yang lain yang hari ini sudah di alam kubur. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Mereka sedang berdoa hari ini. Apa doa mereka? Ya Rabb, hidupkan kami kembali ya Rabb. Hidupkan hamba lagi ya Allah ke dunia. Tunda kematian hamba sebentar saja. Agar hamba bisa bersedekah ya Allah. Ya. Jadi permintaannya apa? Tunda kematiannya walau hanya sebentar. Agar mereka bisa sedekah. Bukan berumroh, bukan berhaji. Kenapa permintaannya biar bisa bersedekah? Ulama yang menjelaskan. Karena salah satu amal soleh yang manfaatnya bisa langsung dirasakan di alam kubur adalah sedekah. Dan apalagi sedekahnya jariah. Wah, itu udah kayak terus mengalir tuh amalnya. Berputar terus. Nah ini Bapak Ibu, saya cuma pengen mengingatkan kembali. Dan saya nggak pernah bosan Bapak Ibu untuk ngajak Bapak Ibu, ayo. Mumpung masih dikasih kesempatan Bapak Ibu. Dan bab sedekah itu bukan hanya untuk yang banyak uang Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Ukurannya bukan banyaknya, tapi istiqomah dan keikhlasannya. Kalau ukuran banyaknya Bapak Ibu, Allah gak adil berarti. Ingat, setiap amal itu bukan karena banyaknya, tapi niatnya. Setiap amal itu yang dinilai adalah niatnya. Kalau hanya besarannya, Allah gak adil. Berarti yang masuk surga orang kaya doang dong, kan gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini bukan tentang banyak atau sedikitnya, tapi seberapa cinta kita kepada sesama. Seberapa cinta kita kepada Rob kita. Dengan semua yang kita miliki, ya Rob, bismillah. Hamba punya segini, hamba pengen bantuin banyak orang, ya Allah. Mudah-mudahan dengan memudahkan urusan orang lain, kau mudahkan urusan hamba. Kan gitu ya. Bismillah Bapak Ibu sekalian. Dan ayo. Ya, wakaf itu bekal abadi. Ketika manusia meninggal dunia, terputus semua amal kecuali amal jariah, ya, kemudian juga sedekah. Amal jariah ini sedekah yang unik Bapak Ibu. Sedekahnya sekali, tapi menerima manfaatnya berkali-kali. Dan ini tadi surat Al-Munafikun Bapak Ibu. Nah, ini boleh di screenshot sebagai reminder buat kita, ya, biar kita semakin semangat bersedekah. Jangan sampai kita menyesal Bapak Ibu, serius. Dan ini clear banget. Banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita menjelaskan bahwa penyesalan yang
dilakukan ketika semuanya sudah tidak bisa diulang, itu adalah penyesalan yang sia-sia Bapak Ibu. Maka sebelum semuanya terlambat, siapkanlah bekal abadi. Buktikan cinta kita kepada Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sampai sini. Yuk kita lakukan yang terbaik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat, bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan di Yayasan Noka Peradaban, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, saya pribadi diamanahi di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional, dan lewat amanah ini ya sudah mungkin 3 tahunan berjalan. Alhamdulillah atas izin Allah. Banyak sekali Bapak Ibu keajaiban yang saya rasakan. Banyak sekali orang-orang yang mendapatkan kemudahan ketika mereka memang betul-betul fokus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, khususnya mempersiapkan bekal abadinya. Dan dari hasil pengelolaan wakaf tadi, alhamdulillah sudah disalurkan untuk banyak sekali program kebaikan. Ada anak yatim, berapa ratus anak yatim yang sudah terbantu lewat wakaf Bapak Ibu. Padahal wakafnya cuma sekali, tapi dikelola. Ya itu tadi ya, salah satunya di mana Mas Teddy mengelolanya hari ini. Ada di IOA Gold, Miracle Gold, kemudian juga kita punya Ijabah Transport, ya bisnis sewa mobil, kemudian juga ada di pabrik pemecah batu. Ada beberapa mitra nazir kita Bapak Ibu yang sudah kerjasama, di mana keuntungan dari usaha itu itulah yang digunakan untuk amal soleh berkepanjangan. Ini yang disebut amal atau wakaf produktif ya Bapak Ibu sekalian. Dan ya tadi tuh, yang senang anak yatim akhirnya dapat terus pahala untuk membahagiakan anak yatim. Yang senangnya support penghafal Quran, insya Allah dapat terus mengalir. Dan ini setiap beberapa bulan sekali kita salurkan. Ya. Dan ini yang bikin saya senang Bapak Ibu. Kadang jujur ya, namanya manusia, dalam pergerakan, dalam ibadah sekalipun kita ada loyoknya, ada lemesnya, ada kurang semangatnya. Dan biasanya trik saya itu untuk naikin mood lagi, untuk naikin semangat lagi adalah dengan berkunjung ke tempat-tempat mereka. Saya datang ke The Yatim Village, saya datang ke One Quran Institute, ngeliatin anak-anak yang belajar, ngeliatin santri-santri yang belajar. Terus saya ngomong dalam hati, Dad, bukankah ini yang sedang diperjuangkan? Maka ayo semangat lagi, ya. Karena waktu kita terbatas. Mungkin saya nggak punya uang banyak Bapak Ibu. Saya nggak punya harta banyak untuk bisa berwakaf, untuk bisa bersedekah. Tapi Allah karuniakan hari ini saya kemampuan untuk bisa berbicara di depan. Ya, saya pengen dengan lisan ini banyak orang yang akhirnya ikut program ini. Dan kata Rasulullah kan, kalau kita menyampaikan kebaikan dan ketika orang itu melakukan kebaikan yang kita sarankan, maka dia akan dapat pahala. Dan kita yang menyampaikan, yang mengajak, kita juga dapat pahala kebaikannya sama besar tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ya Bapak Ibu, jadi bisa nggak kita sedekah 10 juta tanpa punya uang 10 juta? Bisa. Caranya gimana? Ya share aja Bapak Ibu link yang disampaikan oleh guru-guru kita nih ya. Kalau ada kajian share aja. Nah tiba-tiba wasilah majelis itu dia sedekah, dia wakaf, udah ngalir ke kita. Itu cara cerdas beramal soleh ya. Dan dari sini saya bikin sebuah gerakan. Namanya gerakan 50.000 wakif. Ya Bapak Ibu sekalian, gimana ceritanya? Target saya ini di awal dalam waktu 1-2 tahun lah ya ke depan, insya Allah doain Bapak Ibu. Target saya ada 50.000 orang yang teredukasi tentang wakaf, karena banyak yang nggak paham tentang wakaf Bapak Ibu. Padahal ini penting banget.
investasi dunia akhirat, passive income kita nanti kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, target saya dari gerakan 50.000 wakaf ini, ada 50.000 orang yang sadar untuk bisa berwakaf. Dan saya nggak nargetin muluk-muluk Bapak Ibu. Saya cuma pengen berharap satu orang itu seumur hidup bisa punya target wakaf 1 juta aja. Kenapa 1 juta? Biar terlihat mudah dan semua orang bisa berwakaf, bukan hanya yang kaya saja. Nggak harus punya tanah dulu, nggak harus punya mobil dulu bisa berwakaf, enggak. 1 juta bisa. Lah kita beli handphone berjuta-juta, kita ke mall makan ratusan ribu. Masa buat bekal abadi kita ngitung-ngitung kan gitu ya. Padahal ini buat bekal abadi kita. Bahkan 1 juta ini kalau misalkan sekali ngasih berat, susah, belum ada dananya. Saya ngajak, udah Bu, per bulan 100.000. Wakaf rutin aja, dipaksain sampai nanti 1 juta. Bisa nggak kira-kira? Ya, akhirnya banyak yang ikutan Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang sedekah wakafnya rutin setiap bulan. Ya ada yang gede yang memang ada hartanya, ya ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Tapi buat teman-teman yang mungkin hari ini belum punya rezeki banyak, nggak usah berkecil hati. Ingat Allah nggak pernah ngelihat besarannya, tapi konsistensinya. Mas Dedi, 100.000 masih kegedean, 50.000 boleh nggak? Boleh. Ya, mangga Bapak Ibu terserah. Pokoknya saya cuma mau ngajak malam ini, Bapak Ibu harus punya komitmen. Pengen banget kontribusi ke umat. Dan dana kita terbatas, usia kita terbatas. Bagaimana caranya biar itu bisa maksimal? Maka bekal abadi. Wakaf Bapak Ibu. Ya mau 10.000, bahkan 5.000, ya terserah. Tidak ada larangan besaran untuk berwakaf, berinfak, bebas Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaannya, mau gabung Bapak Ibu di gerakan ini? Mudah-mudahan wasilah pertemuan ini terus bertambah ya. Ya 5 orang, 10 orang, 20 orang, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah jika nanti Bapak Ibu ingin bergabung dan berkenan di reminder, nah Bapak Ibu silahkan ya bergabung lewat link ini Bapak Ibu. Nah ini linknya. Ya jika nanti Bapak Ibu berkenan bergabung. Mas Dedi saya mau sekali aja langsung 10 juta boleh, 20 juta boleh, 50 terserah Bapak Ibu. Mas Dedi saya wakaf buat orang tua boleh nggak? Oh boleh banget. Ya hadiah terbaik untuk orang-orang yang kita cintai yang mungkin hari ini sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Kita kasih amal jariah lewat wakaf. Atas nama siapa, mau ibu, mau nenek, mau kakek, bebas. Ya ini peluang pembuktian cinta kita malam ini Bapak Ibu. Memang agak-agak berat kalau membuktiin cinta ya. Tapi setelah melakukan seneng Bapak Ibu. Lega deh, cobain deh. Kalau ada keraguan, bismillah. Itu kadang yang bikin ragu bisikan kanan kiri tuh. Ya musuh-musuh kita nggak suka kita punya amal soleh, apalagi yang amal jariah. Kerjaan mereka bertahun-tahun bikin kita banyak maksiat, banyak dosa. Itu bisa terhapus lantaran sedekah kita. Apalagi sedekahnya ikhlas. Wah Masya Allah. Udah nggak bisa ngelawan lah. Ya maka godaannya pasti kuat. Aduh besok gimana, nanti beli ini gimana, oh katanya pengen kesini ya, itu pasti muter di kepala. Tapi saran saya kalau Bapak Ibu terbesit niat baik, bismillah. Kalau urusan sedekah jangan dilama-lama ya Bapak Ibu, nanti godaannya besar nggak jadi. Nah apalagi ini bekal abadi nih, insya Allah. Ya silahkan yang mau ikutan di. Dan ini uniknya Bu, misal nih Anda targetnya 1 juta, udah nyicil nih 100.000, 100.000, qadar Allah. Ternyata di bulan kesekian, ternyata Allah manggil kita. Waktu kita habis di dunia. Tapi belum cukup 1 juta tuh, baru 200.000. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Insya Allah pahala 1 jutanya udah dapat. Ya, ingat ketika seorang hamba berniat melakukan kebaikan, udah dicatat sebagai satu kebaikan, udah berpahala. Makanya kalau bikin target, jangan nanggung. Ya, kayak orang mau ngafalin Quran, target aja hafal berapa juz. Ternyata baru hafal 1-2 surat meninggal, insya Allah. Ya, pahala hafalan 1 juznya, berapa juz yang dia targetin dia udah dapat. Dan yang mau langsung transfer, Mas Teddy, saya mah nggak perlu gabung di grup, nggak perlu di reminder misalkan. Nggak apa-apa, ini rekeningnya. Boleh di screenshot Bapak Ibu, boleh di save. Kalau suatu hari Bapak Ibu, mau berwakaf, mau kasih tahu temen, gabung di gerakan kebaikan ini, silahkan. Ya, ingat wakaf di Yayasan Wakaf Peradaban Internasional.
Nanti dikelolanya di dua, di wakaf sosial sama di wakaf produktif. Sosial itu biasanya untuk infrastruktur Bapak Ibu. Contoh untuk pembangunan masjid, sarana yayasan yatim, sarana pesantren kita ini sosial. Nah, yang kedua untuk support operasionalnya kita butuh wakaf produktif juga. Kita bangun usaha-usaha yang modalnya itu dari wakaf, yang nanti hasilnya digunakan untuk anak-anak yatim. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebagai penguat nih, saya mau kasih video. Ini video apa namanya penyaluran Bapak Ibu. Mungkin beberapa teman-teman sudah sering lihat ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada yang baru hari ini bergabung. Nah, ini salah satu video penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif yang dikumpulkan dan dikelola ya, dan ini menjadi amal jariah buat kita semua insya Allah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Salah satu cara membahagiakan orang yang berjasa kepada kita adalah dengan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang bermanfaat. Insya Allah itu udah bikin orang-orang sekitar kita merasa bahagia. Adanya diri kita ini memberikan kebaikan dan manfaat. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, ya, kakak mewakili dari Yayasan Wakaf Peradaban Internasional hari ini ingin menyampaikan ya tanda cinta dari para muwakif. Jadi muwakif itu orang-orang yang berwakaf. Nah, kemudian wakafnya ini dikelola di peradaban IOA, di unit-unit usaha yang kita miliki, kemudian hasilnya digunakan untuk kebaikan, termasuk untuk adik-adik semua hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan ya, walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan jadi manfaat. Dan titik doa ya untuk para muwakif agar selalu diberi kesehatan juga, kemudian juga dilapangkan rezekinya, diselamatkan hidupnya dunia akhirat. Siap Bapak Ibu sekalian, saatnya beraksi ya. Mudah-mudahan materi malam ini bisa menjadi jalan kebaikan buat semua. Ya, yuk gabung bareng-bareng di sini Bapak Ibu. Dan kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika kita ingin jadi orang beruntung, Bapak Ibu, jadilah sebaik-baiknya manusia. Dan sebaik-baiknya manusia itu ada dua. Yang pertama, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa. Bagaimana caranya? Maka perbaiki tujuan hidup kita. Yang kedua, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Bagaimana caranya? Maka buktikanlah cinta kita. Buktikan cinta kita kepada Allah, buktikan cinta kita kepada sesama dengan memberikan yang terbaik. Dua ini dijalanin Bapak Ibu, insya Allah Anda akan jadi orang-orang yang beruntung, menjadi magnet keberuntungan. Dunia akan datang dalam keadaan tertunduk, dan Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan. Mau apa-apa dicukupkan oleh Allah, insya Allah. Barakallah Bapak Ibu sekalian, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Saya akan buka sesi tanya jawab. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan seputar materi atau seputar kegiatan yang lain, silahkan ya teman-teman semua.
Maka saya serahkan sesi tanya jawab ini kepada Ustadz Irgi. Saya serahkan kembali ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Dedi yang telah membersamai di sesi yang pertama ini. Alhamdulillah ya Bunda, Bang Kakak semuanya. Masya Allah kita sudah sama-sama menuntut ilmu, mencas iman kita. Selanjutnya di sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Barangkali ya Bunda, sahabat-sahabat semuanya ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dedi dengan cara raise hand atau berbicara secara langsung dipersilahkan diaktifkan fitur raise hand-nya atau diangkat tangannya ataupun ayah bunda apabila ingin bertanya di kolom komentar dipersilahkan juga, insya Allah nanti akan kami bacakan. Dari Ibu Rismawati, Alhamdulillah kemarin udah transfer Ustadz, cuman belum tahu konfirmasi ke siapa, jadi malam ini baru tahu, jadi dimulainya 50.000. Ibu mau ikutan Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Yang lainnya, abang kakak, sahabat-sahabat semuanya. Oh, ada. Alhamdulillah. Dari Pak Sugiono, dari fitur Q&A. Tolong Ustadz share lagi doa yang habis subuh. Ayat yang apa? Doa yang habis subuh katanya Ustadz. Dari Bapak Sugiono. Oh, yang tadi dicontohin ya. Tuh ada chat Bang Rijal di kolom chat. Ada gimana caranya nih. Oke, tadi doa yang subuh ya. Ini tips aja sih Bapak Ibu. Silakan doanya bisa disesuaikan dengan apa ya bahasa Bapak Ibu. Tapi kalau saya sering melakukan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apapun yang hamba lakukan mulai hari ini ya Rob, hamba akan niatkan semuanya hanya untuk mengharap ridhomu saja ya Allah, bukan untuk mengharapkan yang lain. Maka ya Allah, jadikanlah setiap aktivitas hamba, setiap perbuatan hamba sepanjang hari ini menjadi amal soleh, menjadi ibadah yang kau ridhoi ya Allah. Dan jika sepanjang hari ini ada niat-niat yang keliru, tolong jagain dan tolong perbaiki niat itu ya Rob. Amin. Minta sama Allah untuk diistiqomahkan ya. Kalau mau ditambahin boleh. Ya Allah, panjangkan usia hamba dalam ketaatan, dalam keimanan. Sibukkan hamba dengan kebaikan hingga nanti kembali kepadamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul Khotimah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dibikin bahasa Bapak Ibu aja. Kira-kira yang menyentuh hati Bapak Ibu itu seperti apa. Intinya gini, doa itu Bapak Ibu letaknya bukan di kata-katanya, tapi seberapa tulus ketika Bapak Ibu mengucapkan itu. Seberapa yakin ya Bapak Ibu dengan doa tersebut. Itu kekuatan doa tuh di situ sebenarnya. Insya Allah ketika hatinya tulus, lisan itu akan menemukan kata-katanya sendiri. Nah ini ada di kitab Al-Hikam Bapak Ibu. Kalau hati kita udah connect ke Allah, nanti lisan ini akan menemukan bahasanya sendiri. Bahasa cinta. Untuk berkomunikasi kepada Sang Maha Cinta. Masya Allah. Insya Allah ya. Gitu ya mungkin jawabannya. Silakan teman-teman kalau ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, untuk Bunda Dedah, alhamdulillah sudah dijawab oleh admin. Baik, kita lanjutkan dari Bunda Fitri. Ustadz, aku selalu dilema dikala ingin mandiri dan izin sama ibu tidak pernah diberi sedari dulu tanpa ada penjelasan. Sedangkan beliau tahu jarak dan waktu aktivitas sehari-hari lebih banyak menghabiskan waktu di jalan. Ya, tidak usah jadi dilema selama masih ada rizki besar. Ya Mbak Fitri, sadari rizki besar Mbak Fitri hari ini adalah masih diberi kesempatan bisa bareng sama ibu. Itu dulu. Sadari rizki kita bareng orang tua itu salah satu rizki yang besar, yang nilainya tak tertandingi. Yang bahkan kalau seandainya misalkan orang tua kita nggak ada, mungkin kita akan rela bilang begini sama Allah, ya Allah,
Kalau bisa ngulang waktu, ya Allah nggak apa-apa deh, saya nemenin ibu. Saya nggak apa-apa deh ya Allah ninggalin aktivitas yang ini untuk nyenengin ibu. Pasti begitu. Ketika ibu kita sudah tidak ada. Maka sebelum menyesal, ya selalu ada kebaikan kok. Insya Allah selalu ada kebaikan. Lihat sisi baiknya. Satu, dengan kita bersama ibu, kita dapat pahala ya, membahagiakan orang tua. Yang kedua, ketika Mbak Fitri beraktivitas, walaupun jaraknya jauh, nikmatin. Ya sebagai apa? Sebagai ikhtiar kita mencari ridho Allah jadi ibadah. Maka setiap langkahnya menghapus dosa, kita yakini itu. Setiap langkahnya memberatkan amal soleh kita. Dan jangan-jangan memang itu rencana Allah. Karena kita berdoa sama Allah, ya Rob, masukin hamba ke surga. Ya Allah pengen masukin kita ke surga, tapi pas dicek amalnya biasa-biasa saja. Sholat masih mungkin biasa, sedekah juga biasa. Maka Allah pengen tambahin amal solehnya. Dengan cara apa? Tadi tuh, lewat lisan orang tua. Sudah deh nak, di sini aja. Jangan-jangan bukan orang tua kita yang berharap kita tinggal, tapi Allah yang pengen kita di situ, sehingga kita punya amal soleh dari orang tua. Dan yang kedua, amal soleh dari ikhtiar kita yang jaraknya lumayan jauh, tapi kita bersabar dari situ semua. Dan insya Allah itu jadi jalan surganya. Masya Allah. Ya, lihat sisi baiknya insya Allah. Siap, teman-teman yang sudah undur diri nggak apa-apa ya, karena sudah malam juga. Saya nyampein terima kasih sudah hadir di pertemuan malam ini, dan jangan bosan-bosan ya teman-teman untuk hadir terus di kajian malam, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan insya Allah. Mungkin itu. Ya betul Mbak Fitri. Pokoknya maksimalkan momen kita mumpung masih bisa bareng sama ibu. Ya, mumpung masih dikasih kesempatan untuk bisa berbuat baik walaupun kadang menjengkelkan ya. Walaupun mungkin hati kita kadang suka merasa risih, ya itulah ujian kesabaran insya Allah. Siap Bunda Siti, makasih banyak sudah wakaf ya, Masya Allah, wa iyaki, Masya Allah. Mungkin itu Ustaz Irgi. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau dilihat di kolom komentar mungkin Bu Iin, apakah perlu penjelasan lagi dari wakaf produktif yang disampaikan oleh Ustaz Dedi? Sini ada Oke, wakaf mungkin ini produktif. pertanyaan terakhir kali ya, Bunda ya, Ya, Ustaz. Ustadz ya. Silakan Ustaz. Jadi wakaf itu Bapak Ibu dibagi menjadi dua. Ada wakaf sosial, yaitu wakaf yang asetnya atau hartanya itu bisa langsung digunakan untuk kegiatan membangun sarana sosial seperti masjid, ya, atau madrasah, ada juga makam, yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ya, sehingga jadi amal jariah. Namun masjid itu butuh operasional, betul ya? Untuk bayar listrik, ya, bayar marbot, maka ada instrumen wakaf yang kedua, yaitu wakaf produktif. Nah, wakaf produktif ini aset harta wakafnya itu dulu dan hasil pengelolaan ini. Jadi masjidnya tetap berjalan dengan baik, ya listriknya terbayar, yayasan yatimnya juga bisa dapat support operasional gitu ya. Karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu luar biasa. Segitu besar masjidnya, nggak ada kotak amal. Ya, tidak ada orang yang minta-minta buat sedekah bayar listrik masjid, nggak ada. Nggak ada di toa pengumuman, Bapak Ibu jamaah sedunia, masjid hari ini lagi butuh toa, rusak satu biji, mohon sedekah, nggak ada yang begitu. Ya, kenapa? Karena skema wakaf produktifnya udah canggih di sana, udah cantik, udah jadi Bapak Ibu. Ya, tanah-tanah yang di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tanah wakaf semua. Dan hotel-hotel yang berdiri di sana itu adalah mitra nazir. Sehingga hasil sewa hotel yang ada di sekeliling Masjid Nabawi itu keuntungannya ya sebagian besar Bapak Ibu masuk lagi ke wakaf, ya, menjadi mauquf alaih. Nah, inilah yang digunakan untuk biaya salah satunya operasional Masjid Nabawi Masjidil Haram. Itulah fungsi dari wakaf sosial dan wakaf produktif. Dua-duanya ini saling menguatkan. Ya, karena wakaf sosial ini nggak mungkin bisa berjalan tanpa ada penguatan wakaf produktif. Gitu.
Itu sih mungkin strategi penjelasan singkatnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah sudah terjawab Bunda Iin. Alhamdulillah semoga bisa lebih bersemangat Masya Allah dalam berwakafnya. Alhamdulillah kami kembalikan kepada Ustaz Dedi untuk menutup dengan closing statement. Silakan Ustaz. Siap, Bismillah. Nah ini juga Bu Rilia Jambi ya. Yuk, pokoknya pokoknya ada kesempatan ngerawat ibu yang sedang sakit, siapapun nikmatin ya, nikmatin momen berharga. Kita dapat amal soleh yang berharga. Mudah-mudahan Allah bikin kita sabar, kuat, dan semua pasti baik-baik saja insya Allah. Terakhir di momen ini Bapak Ibu ingat usia kita terbatas, akan ada masa kita nggak bisa bergerak lagi, kita nggak bisa melakukan amal soleh lagi. Tapi bagaimana caranya biar pahalanya terus mengalir? Maka kita butuh yang namanya bekal abadi. Selamatkan aset kita di dunia dengan cara disedekahkan, diwakafkan, atau digunakan di jalan-jalan kebaikan. Itulah cara cerdas orang-orang beruntung mengamankan hasil jerih payahnya agar tidak hilang, sekedar jadi warisan saja, tapi tidak menjadi bekal abadi kita, menjadi penolong kita di hari akhir, menjadi penyelamat kita di hari akhir. Ya, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, sedikit ikhlas itu nilainya besar di hadapan Allah. Barakallah, teman-teman semua. Ya, sehat selalu. Sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Dedi yang telah menemani kita, membersamai kita pada malam hari ini, ya Bunda. Alhamdulillah kita pun semakin semangat dalam berbuat Ini kebaikan dan juga insya Allah Hai Bunda, sahabat-sahabat semuanya, untuk yang pertanyaan yang belum terjawab atau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan menghubungi nomor admin ataupun misalnya kalau Bunda punya nomor Ustadz Dedi, silahkan boleh eh, kirim pesan ya kepada beliau. Tentunya insya Allah dijawabnya dalam waktu yang sangat luang insya Allah. Barakallahu fikum, ayah bunda semuanya, kami mendoakan semoga siapapun yang berwakaf pada malam hari ini ataupun yang sudah berniat untuk berwakaf, Allah mudahkan segala aktivitasnya, Allah berikan keberkahan kepada hartanya, dan insya Allah senantiasa terus keluarganya istiqomah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan hamdalah, ya bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa di kalam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu semua, Bu Haryati, Bu Isa, Bu Dia, Bu Lulu yang masih on cam, Masya Allah berkah ya. Selamat beristirahat, khususnya yang Indonesia Tengah ini udah